Halo, selamat malam semuanya. Hai Kamelia, Kalista. Selamat malam. Gara-gara ikut Olimpiade ini saya dapat seleksi beasiswa ke Saint Joseph College. Lolos tapi saya nggak ambil. Saya dapat beasiswanya di Kedengeran suaranya? Tas tas. Halo? diusulin. Nah, diusulin. Kedengeran. Kedengeran ya? Sip. Ya udah kita mulai aja. Dan akhirnya saya masuk Kalau RSP. coba absen dulu. Saya nggak masuk RSP karena saya itu belum ada. RSP itu generasi buat saya. Saya masuk. Nah, di situ saya efek negatif dari target itu Eh, dirasakan di SMA. Karena kok hilang sih ini? proses buat saya mulai di daerah benci, jatuhnya benci karena saya kesel, saya tuh sekolah jadi Loh, chaos buat kasus saya masih kan kepala sekolah sosial. loh. Jadi saya kelas 9 kemudian Bentar. saya kelas 9 Kok hilang sih? sampai akhirnya bapak saya tuh ngajak saya ragu karena saya itu malah ngajak ke dia terima ya teman saya tuh ngajak ke dia dan di situ saya baca sebuah buku namanya kakaknya namanya Dev saya masih ini kayak edisi di edisi ketiga saya tuh baca ini anak yang disiksa satu kedua diselamat ketiga dia DPR karena bisa baca bukunya DPR saya mau gitu yang ketiga dia jadi pilot dan pembalap Bentar ya. Ini kok hilang nih jadwalnya? di situ saya mulai tahu bahwa saya memasang target di kelas 3 saya masuk ke generation di situ saya pertama kali ikut ketemu siswa di situ dia pun saya ternyata mereka memang sangat terbuka dan kaget kok kami bukannya rata-rata orang Chinese di Solo itu serius ada GO-nya itu di kota barat dan di situ saya ikut GO karena saya merasa uang ujian nasional itu ya akhirnya saya malah ngambil GO-nya punya oke kayaknya GO saya juga masuk. Ini tiba-tiba pindah. Ini siapa yang pindahin sih? Iseng banget. Bentar ya. Dia takut saya negeri dengan Cina. Saya bantah saya apa ibu bisa dia maaf ya pak terus saya pertama kali bantah dan bapak saya apa oke kamu mau negeri harus negeri yang baik saya langsung ke kurikulum awalnya Loh, kok udah dibalikin lagi? tapi bukan Ya udah deh. Oke, kita mulai aja ya. Nih, sorry, ada iklan bentar. Apa kabarnya Kamelia, Kalista, Emma, sama Andrew? baik target jadi kalau kita Baik. Kabar baik ya, Alhamdulillah, puji Tuhan. Sip, hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran yang ke-9 ya. Jadi hari ini kita akan masuk ke dalam pertemuan tentang fungsi. Ada yang masih ingat gak apa itu fungsi? Atau sebelum itu mungkin di minggu lalu ada yang masih ingat apa itu pelajaran yang udah kita karena dengan lakukan? itu salah satu cultural yang ada di keluarga saya bapak saya selalu ngajar itu kalau ibu itu lebih kayak gue selalu terima tapi kalau bapak saya itu kamu kalau kerja baik Nah, jadi minggu lalu itu kita belajar tentang siklus lanjutan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fungsi. Nah, untuk kelas hari ini tutornya akan sama Kak Daud. Jadi, untuk kelas hari ini aja, karena tutor yang biasa mengajar cuti, kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Kak Daud. Oke? saya kan dulu tiga langsung Nah, fungsi. Ada yang tahu apa itu fungsi? mungkin saya keterima bukan SNMPTN justru yang terima Biasanya di matematika, Sir. Betul ya. Jadi fungsi itu
Tadi apa Andrew? Sorry, suaranya kekecilan. eh ya fungsi itu yang di matematika. Fungsi itu yang di matematika, pintar. Yes, ya. mahasiswa di yang PTN terus kita dapat berkasnya itu Nah, jadi yang namanya fungsi itu adalah eh kalau di Python dia spesifik untuk kayak print, banyak perintah gitu ya, dijalankan dalam sekaligus dan kita cukup panggil satu nama doang, gitu ya. Ntar, kalau coba refresh dulu. Nah, jadi nanti kalian akan coba belajar gimana nih caranya membuat fungsi kalian sendiri, gitu ya. Nah, ya, biasanya kan kita tinggal pakai doang ya. Contohnya ada int, print, input. Itu semua adalah fungsi. Nah, buat kita membuat sebuah fungsi, kalian nanti bisa ngebikin beberapa program dalam satu waktu. Ya, misalnya kalian pengen jalanin empat kode dong, Kak. Bisa nggak dijalanin sekaligus gitu? Bisa. Kalian tinggal bikin aja 4 program tersebut, lalu masukin ke dalam satu nama, misalnya print label. Nah, nanti ketika kalian panggil nama itu, maka dijalankan 4 baris kodenya. Oke? Nah, caranya gimana? Jadi, fungsi itu adalah algoritma yang ditulis pakai bahasa pemrograman. Sama kayak program kemarin ya. Nah, kalau kalian udah tahu, oh berarti kita ingin membuat fungsi harus ada namanya dulu. Lalu bisa disimpan dalam variabel dan juga yang di dalam kurung itu kita sebut sebagai argumen atau parameter. Nah, ada dua jenis fungsi sebenarnya. Ada yang dia perlu disimpan ke variabel, ada yang enggak perlu. Ya. Nah, misalnya kalian pengen ngebikin variabel yang bisa disimpan, sorry, fungsi yang bisa disimpan dalam variabel. Nah, berarti nanti ada caranya, sedangkan kalau yang nggak bisa disimpan, beda juga caranya. Yang perlu kalian ingat adalah ketika pengen bikin fungsi, bikin dulu pertama adalah def operatornya, nama fungsinya apa, lalu parameter satu dan 2 dan nanti kita tinggal bikin body functionnya. Nah, nanti kita tinggal bikin itu adalah deklarasi fungsi, dan kalau udah beres kita tinggal panggil nama fungsinya ya. Contoh, kalian pengen ngebikin sebuah fungsi print label, ya udah berarti bikin def print label, bikin 4 baris kodenya ya, body functionnya, function body, dan ketika kalian ready, udah beres fungsinya, kita tinggal panggil aja namanya, yaitu print label, gitu. Nanti otomatis dia menjalankan 4 baris kodenya. Oke, jadi kita nggak perlu capek-capek lagi ngoding berulang-ulang gitu. Tinggal kita panggil namanya aja, ya. Terus misalnya Kak, itu kan tadi di dalam tanda kurungnya nggak ada apa-apa. Kalau mau ada parameter gimana? Bisa print label name. Nah nanti saat kalian panggil nama fungsinya harus diikutin juga yaitu name gitu. Ya karena kalau nggak nanti jadi error. Oke? Nah berikutnya, eh oh udah sih. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan dulu yang ini. Coba dilihat dulu kodenya. di semester 3 itu saya kebetulan ekspektasi jadi mental saya jujur itu sebelum kerja ngomong saudara mungkin pada uang dan di situ saya mulai realistis dan kalau ketiga saya Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan coba kerjain latihannya ya. diskus bertiga ya enggak saya juga apa Nah, jadi untuk latihannya, kalian tinggal login aja ke Algonovanya. Lalu kalian buka yang di nomor 9 ya. Kalian buka ke nomor 9. realistisnya Kemudian kita ke bagian pertama dulu. Ya. Nah, nanti nomor 1 itu semester 3 saya mulai ada 2 jawaban ya. 2 jawaban dipilih, kemudian nomor 2 ngetik, 3 nanti kita baru mulai ngoding. Oke? Biasa share screen nggak waktu ngerjain latihan soal? Atau Kak Daud aja yang share screen? Iya,
Biasa share screen ya. Tapi kadang enggak, Kak. Oh ya udah, kalau enggak ya udah boleh langsung dikerjain aja. Bentar. Nih, silakan diklik linknya dan langsung login lalu dibuka nomor 9 bagian satu. Ya. Yuk. Jadi ternyata kalau ketemu orang dari saya dari dan akhirnya karena realitas saya sadar saya mudah saya sebenarnya banyak yang cari uang kasih uang saya berjuang mas ketemu dosen saya kembali lagi yang berubah saya berpikir dengan saya Kalau udah di nomor 3 tolong ketik angka satu ya, supaya kita bisa bahas bareng-bareng. Silakan. yang kedua jadi itu yang ketiga adalah Diketik angka satu di chat Zoom. Sip. Andrew udah ya di nomor 3. Yang lain kalau udah ketik angka satu juga ya. sesuatu yang Oke, Camelia udah. Yang lain? saya tiga dokter saya setelah selesai internship di bulan tahun 2012 dapat masukan dari orang saya untuk perusahaan besar saya jadi dokter karena saya melihat bapak saya tua dan saya tanya jujur ketika baru lagi dan saya itu orang yang nggak bisa filter jadi pak kalau uang kamu buat spesialis apa nggak punya terus aku bilang kamu udah bisa dari uang berapa gaji kerja uangnya habis saja tanpa negara itu negara baik kita nggak berbahasa tapi di sini saya bilang Berarti tinggal Andrew. Andrew udah belum? ya saya sih bilang Andrew udah sih. Andrew, Camelia, Kalista ya. Kalista udah nomor 3. saya pakai sendiri Kalau udah ketik angka satu Kalista. karena saya lihat kalau saya tetap spesialis saya tidak memiliki kesempatan maka saya kerja usia bapak saya 56 Baru masuk nomor 3, Pak. Sip, oke. Siap. Nah, kita mulai aja kerjain ya. Nomor 3, Kalista boleh minta tolong bacain yang warna biru ini ya, soalnya. Dinyalain mikrofonnya dan baca yang warna biru. Silakan. Program harus mencetak nama camp opening dan motonya kita harus bergerak maju. Begitu banyak hal keren menunggu kita. Perbaiki kesalahan dalam program. Jumlah t-shirt yang diinginkan dimasukkan dari keyboard. Program ini harus berfungsi seperti pada gambar. Oke, thank you Kalista ya. Nah, berarti kita disuruh benerin errornya aja. Print label, kasih kurungnya, kemudian baris 2, baris 3 udah oke. 5 juga oke, 6 oke, 7 kasih tab karena setelah for, dan jangan lupa kasih tanda kurung. Jadi misalnya kalau kita masukin angka 5 berarti dia akan jalanin 5 kali. Berarti baris mana yang dibenerin? Baris satu sama baris 7. Ya, coba dibenerin juga. Sarah. saya masih saya ada 3 orang
Jadi dia berarti kan saya pernah sekolah karena dia aku bukan semua PTN saya ketemu kawan namanya Dr. Sunardi. Itu bisa cuma ini. Dr. Sunardi itu bapaknya dia itu orang tidak apa-apa. Ini dapat beasiswa terus. Dan supaya bisa dapat hidup dia dia itu karena saya ketemu banyak orang tua saya tuh orang tua saya masih teman saya kalau saya memastikan guru saya lagi saya kayak saya memutuskan saya masih jadi area saya kenapa sih nah karena saya cari uang saya mungkin 5 tahun itu Ya sudah, ketik angka 2 ya. Supaya kita lanjut ke nomor 4. kenapa semua orang harus salah kalau nanti suka cerita atau kita dari saya berbiasa saya selalu saya maksud saya dapat jualan bisa pas dan bisa itu kita yang sangat luar biasa dan saya sadarnya justru karena Oke, Kak Alexandro udah. tidak semua dan juga sih bukan sepeda sampai mahal tapi di jalan ada bisa karena itu pajak saya dari drama sifat justru saya berubah itu karena ketemu yang saya nggak tahu namanya bantu saya 50 kilo jadi alasan dia bantu saya itu karena saya tuh gila nih orang gue kira saya tak saya US disinari dari tak sinari terus saya 50 kilo saya depan aku mau kasih uang nggak butuh Oke, Kamelia udah. sama di jalan Emma udah bisa, Emma. sesama Jangan lupa diketik di chat supaya lanjut. Sudah. Udah ya, oke. Kalau udah kita lanjut ke nomor 4. dari situ saya masih ingat Maret Nah, Emma boleh minta tolong bacain yang nomor 4. Warna birunya, tolong dibacain. Program sudah menyediakan fungsi student info untuk mencetak informasi tentang siswa, lengkapi entry data siswa, nama dan mata kuliah yang dipelajari dari keyboard dan tampilkan menggunakan fungsi student info. Program harus berfungsi seperti pada gambar. Oke, thank you ya. Nah, berarti gimana caranya? Kita akan ngebikin dulu pertama-tama adalah bentar. di situ saya dapat Nah, berarti kalian tinggal bikin dulu. Ini kan udah ada fungsinya nih. Kita tinggal buat kayak di gambar berarti ya. Nama sama dengan input nama titik 2. Terus ini adalah kursusnya. Input kursus
Titik dua. Nah, berarti kita tinggal panggil aja sih fungsi student infonya. Gitu panggil namanya siapa? Nama kursusnya apa? Kursus. Oke. Jadi ini boleh beda ya. Nama variabel, nama parameter dengan argumennya itu boleh beda. Tapi ketika dijalankan ya dia tetap sama ya, gitu. Oke. Dibuat di baris 5 sampai 7 ya. Silakan. Di situ saya dicek-cekin karena saya semangat senang karena dan orang kita itu selalu jelasnya dan karena saya konsep Sudah ketik angka 3 ya. jadi saya nggak mau lagi ngomong sesuatu yang saya tahu gara-gara Bu bilang saya hanya ngomong help knowledge business saya sudah bilang topiknya beliau yang pernah terkenalkan tentang orang yang berbeda bukan Oke, Kamalia sudah. Yang lain kalau sudah ketik angka 3 juga. tapi semua dokter mau pasien tidak pernah lagi supaya itu bilang saya uang yang dikeluarkan keluar dari TP saya di 3,9 dan saya tuh harusnya speech sudah saya masih Pak Yos dalam yang di ya dia kita pakai saya karena saya Pak Yos pasti akan dari situ ikut saya tuh pertama dari saya alasan saya nolak itu Andrew, Emma udah. Eh, Kalista udah. saya merasa ada satu orang yang saya Elsa dia bisa mencoba saya merasa dia lebih layak dari saya di dari cerita panjang ini saya memang orang tua saya pernah mengatakan saya seorang jadi kok knowledge bisa dengan konsep tapi tidak konsep ini apa mungkin itu dalam paket dan di SMA di kuliah saya bahwa tadi realita tidak sesuai dengan apa yang Bisa Kalista. Mas, sampai nomor berapa tadi, Pak? Nomor 4 aja. Ini udah belum nomor Oh, 4-nya udah hijau. udah. Oke, lanjut ya. Nomor 5 boleh minta tolong dibacain ya sama Andrew. Andrew boleh tolong bacain yang warna biru ini. Program menanyakan jumlah peserta dan mencetak rencana untuk masing-masing peserta. Rencana berisi nama Olimpiade, Golden Feather, kolom untuk nama dan kolom untuk sekolah. Sekolah buatlah program yang mencetak batch peserta seperti pada gambar. Pada akhirnya program harus mencetak siap ambil rencana. Oke, thank you Andrew. Nah, berarti gimana caranya kita bikin dulu fungsinya ya. Cara bikin fungsinya cukup sederhana. Kalian bikin dulu pertama adalah print label def, print underscore label, panggil eh si devnya ya. Terus kita bikin print, ini di copy paste aja nih dari soalnya ya. Kalian bisa copy paste. Nah, print lagi, copy paste juga. Soalnya biar kita nggak perlu ngitung ya underscore-nya ada berapa. Supaya dia langsung aja gitu. Nah, terus kalau sudah, kita tinggal bikin berarti di bawahnya, di baris 7, bawahnya
kita bikin kasih jumlahnya berapa gitu ya. Suruh int input, jumlah siswa. Nah, nanti tinggal kita bikin looping for I in jumlah, ya, kasih range. Maka tinggal kita panggil si print labelnya. Dan kalau sudah kita buat print, nih ya, copy lagi dari soal siap ambil rencanamu. Oh, udah deh, kalau di checklist jawabannya sana 5. Ah, benar. Ya, silakan dibuat dulu. Tapi itu tidak berarti apa tahu tidak diamalkan. Akhirnya info itu ada saya tahu saya. Itu alasan saya ngomong sama bapak saya. Kalau saya tidak menggunakan sosial edukasi kesehatan saya atau edukasi privat, ya mereka nggak akan tidak saja dokter itu akan mereka akan juga membayar kesehatan itu alasan kalau bapak saya tidak bisa ini adalah beberapa poin yang saya apa yang kita Sudah ketik angka 4 ya. Ya, Kamelia udah. saya tuh nonton tapi saya kan udah ngelakuin aja tapi saya tuh dulu sebagai mahasiswa saya pikir lebih kalau memang jadi dosen tuh lebih sulit. Biar saya untuk persiapan ngajar dan segala belajar dari menurut saya itu nyata. Oh jadi dikatakan dosen saya kita udah betul sekali tadi saya ingat sekali dia bilang belajar jadi untuk meningkatkan IQ saya PR dari kita yang pertama saya bilang dari diri kita. Oke. Sama sama Andrew, kalau udah diketik di chat Zoom. Bentar lagi, San. Oke, silakan.
saya bukan belum orang nih, saya disclaimer dulu. Eh, Baca buku pada dia iPad-nya juga sih. Kalau memang anak yang mau baca, kasih bentuk bagaimana ada baik. Jadi untuk bercerita, kalau memang dia masih nekat, dia komik, semakin dia sering membaca, apa yang dibangun di dalam otak anak itu adalah kesinambungan berpikir kita. Kenapa ini terjadi? Ini terjadi. Kenapa kok anak kita itu seperti ini? Karena mereka bukan terbiasa kritik, terbiasa. Saya lebih bisa. Jadi, bukan saya memandang orang yang tidak. Saya ada. Jadi yang saya lihat dari siapa yang mau baik saya mereka nah, lingkungan ini yang saya lihat proyek-proyek saya itu yang menurut saya tidak sama sama. Jadi untuk nomor ini bisa dilakukan saya akan memberikan saran orang tua dan anak kecil yang akhirnya tahu. Udah, sip. Udah ya berarti semuanya. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Ada pertanyaan dulu nggak? Belum. Belum, sip. Nah, kalau tadi kan kita udah belajar tentang pembuatan fungsi yang sederhana. Nah, sekarang kita akan mulai yang lebih kompleks. Caranya gimana? Berarti kalian tinggal bikin dulu mengembalikan nilai. Berarti untuk membuat fungsi yang mengembalikan nilai itu artinya fungsi tersebut bisa disimpan ke dalam variabel. Gitu. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya nanti kalian tinggal bikin di sini pertama adalah fungsi biasa ya. Kita mau ngasih nilai rata-rata. Average grade, ada parameter name. Nah, nanti dia akan membuat program untuk menghitung nilai rata-rata dan kita tinggal panggil fungsinya. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya sebuah variabel di dalam sebuah fungsi. Betul? Saat kita panggil fungsi tersebut, variabel tersebut dalam fungsinya, ya, itu ya bisa-bisa aja. Tapi ketika kita panggil di luar fungsinya, print average, maka kita akan mendapatkan error karena average is notified. Nah, caranya gimana dong? Ini kita sebut sebagai variabel lokal. Jadi kita nggak bisa mengakses variabel lokal tersebut. Caranya kita perlu bikin ada yang namanya return. Jadi supaya apa? Supaya variabel yang di dalam fungsi bisa kita panggil ke luar fungsinya. Ya, gitu. Nah, nanti dia udah bisa. Oke? Contoh lainnya gimana? Contoh lainnya misal kalau kalian pengen ngasih sebuah, ini nih, coba dilihat dulu kode yang ini deh. Ada pertanyaan dulu nggak tentang return? Jadi anak kecil itu karena mereka bisa membedakan, mereka tuh sangat vokal. Kan terjadi ini om-om yang suka karena yang bikin jatuh ya. Tidak ada, Sir. Ya. Nah, kalau udah kita lanjutin lagi ke bagian berikutnya. Nah, misal kalian pengen ngebikin sebuah program sesuai dengan nilai, dia nanti dapat hadiah. Nah, berarti kalian bikin dulu nih satu fungsi untuk kita tentuin nilai sama hadiahnya apa, ya. Dan kita nanti bisa dapetin si return result. Jadi, ketika kalian panggil fungsi get result, kita simpan ke dalam variabel itu bisa. Ya, itu gunanya return. Oke? Supaya dia bisa disimpan dalam variabel. Ya, gampang ya. Ada pertanyaan dahulu tentang contoh ini? Tidak. Belum ya? Kalau belum ada, kita coba langsung kerjain latihannya.
Kalian tinggal tambah kembali lalu ke nomor 2 ya. Nah, di nomor satu itu ada satu jawaban yang benar, dua nanti ngetik, tiga nanti kita baru mulai ngoding. Oke, silakan, boleh langsung dijawab. Kalau sudah di nomor 3, ketik angka 5 ya, supaya kita bisa ngoding bareng, silakan. Lima, 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 Andrew Kamila. Emang udah di nomor 3 belum? Udah. Udah, sip. Kita langsung kerjain aja ya. Berarti kalau gitu di nomor 3-nya, Kamelia boleh minta tolong bacain yang nomor 3 ya. Silakan, dinyalain mikrofonnya. Penerimaan untuk berpartisipasi dalam kompetisi dalam studi negara diberikan kepada siswa yang menerima setidaknya 80 poin untuk ujian akhir dalam bahasa Inggris. Program menanyakan jumlah pendaftar, menanyakan nama dan nilai tes masing-masing, dan mencetak apakah siswa memenuhi syarat true or false. Oke, program harus berfungsi seperti pada gambar ya. Thank you. Nah, berarti yang udah dibaca Kamelia, kita tinggal benerin aja error yang ada ya. Caranya berarti di baris satu def ya, harus ada def. Kemudian baris 2 oke, 3 oke, 4 ini hapus spasinya, 5 juga ya. Kemudian 6 oke, 7 oke, 8, 9, 10. Nah, di dalam baris satu kan ada skor, berarti harus sama ya. Oh, udah deh, kalau di checklist, misalnya kita jumlah pesertanya satu, namanya Udin, nilainya 100. Nah, dia aksesnya dapat true, karena dia lolos ya. Gitu. Baris mana dibenerin? 1, 4, 5.
sama 10. Oke, coba dibenerin dulu. Udah ya, kalau udah ketik angka 6 silakan. Udah, nomor 3. Udah, Emma?
Sudah. Atau lama Udah ya. Oke, sip. Kalau sudah, kita lanjut. Nomor 4. secara drastis. Nomor 4. Boleh minta tolong dibacain lagi sama Andrew ya. Andrew, tolong bacain yang nomor 4 ini. Program sudah memiliki fungsi get course yang mengambil preferensi dan mengembalikan pilihan. Lengkapi badan utama dengan memasukkan jumlah siswa yang ingin Anda rekomendasikan mata pelajaran. Mintalah preferensi setiap orang dan ketik pilihan sebagai tanggapan. Saat mencetak rekomendasi, periksa apakah ada astronomi di antara mereka. Jika ada, cetak pesan tambahan hati-hati kelas berlangsung di malam hari. Sip, thank you ya. Nah, berarti kita tinggal ngecek ya. Dari baris sport, science, komik. Oke, udah bener sih. Ini udah bener semua nih. Tinggal kita tambahin di bawahnya ya. Berarti jumlah sama dengan INT input, jumlah siswa. Nah, kemudian tinggal kita looping for I in range jumlah ya. Habis itu kita tinggal bikin nih wish sama dengan apa? Input. Nah, masukkan referensi titik dua. Lalu tinggal kita buat berikutnya adalah course-nya ya. Course-nya panggil si get course, lalu masukin wish-nya sesuai dengan yang di awal ketika bikin fungsi dan kita print rekomendasi titik dua panggil si course-nya ya. Nah, nanti kalau yang tadi Andrew udah baca ya, thank you. Dia perlu dicek astronomi atau enggak. Astronomi. Nah, misalnya iya, berarti kita tinggal print yang ada di soal. Ini ya, kalian copy dan paste. Kalau kita checklist, misalnya kalau pengen dapetin astronomi, kita harus masukinnya science. Science, jumlah siswa ya, satu. Science dapat astronomi, dia hati-hati. Oke? Jadi yang perlu dibenerin, yang perlu ditambahin di baris 12 sampai 18 ya. Tolong dilihat spasinya dan juga huruf kapital. Silakan. Kalau sudah ketik angka 7 ya.
Yang sudah ketik angka 7. Kesadaran semuanya kelihatan bekerja dengan ini kan secara nggak langsung percakapan budaya kesejahteraan percakapan dan banyak kita Yang ada pertanyaan tanyain ya. Misalnya ada bingung baris kodenya, tanyain. satu sama lain mereka kurang macam Oke, Andrew udah. Kalista sama Emma jangan lupa diketik di chat Zoom juga kalau udah. kenal sekali aja dan Sip. Udah ya? Nah, kalau sudah kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 boleh minta tolong Kalista yang bacain ya. Silakan Kalista dinyalain mikrofonnya. Program harus menanyakan jumlah siswa, kemudian menanyakan skor tes akhir kepada setiap siswa, dan mencetak sebagai tanggapan apakah dia diterima. Benar atau salah? Di perkemahan musim panas, Anda harus mencetak lebih dari 50 poin. Siswa tanpa izin harus mencetak buku untuk bacaan ekstrakurikuler.
Ayo baca. Siswa tanpa izin harus mencetak buku untuk bacaan ekstrakurikuler. Mulailah membaca. Terapkan masalah izin sebagai fungsi. Program harus berjalan seperti pada gambar. Oke, thank you ya. Nah, berarti gimana caranya kita membuat itu? Kita berarti bikin dulu ya sebuah fungsi isCamp ya. Masukin grade-nya berapa. Kemudian kalau sudah kita cek nih, kalau grade-nya itu lebih dari 50, maka kita tinggal return true ya. Sedangkan kalau misalnya enggak, maka return false. Nah, nanti tinggal kita bikin deh jumlah sama dengan input, int input ya, jumlah siswa titik 2, lalu tinggal kita looping aja, kasih for I in jumlah. Nah, nanti tinggal kita bikin nilainya berapa ya, nilainya berarti kasih int input lagi, masukkan skor. Kalau sudah, kita tinggal kasih hash-nya atau hasilnya ya. Kita kasih hasil aja. Sama dengan panggil isCam ya. IsCam nilai gitu. Nah, lalu kita tinggal kasih print. Aksesnya apa? Aksesnya panggil dari hasil. Gitu. Ntar misalnya kalau dia enggak berhasil, if hasilnya itu sama dengan false, maka yang kita dapetin adalah ini ya. Nah, printnya kayak gini ya. Ini kadang kecilin supaya kelihatan sampai kanan. Nah, kalau jumlah siswanya satu, terus nilainya ternyata 10, ya udah false, nggak lulus ya. Coba dibuat ini dari baris 1 sampai 13 ya. Silakan. Ini Kak Daud zoom in aja deh. Untuk print yang terakhir Kak Daud kirimin di chat Zoom ya. Tuh. Jelas banget. Kenapa? Sosok kecewa.
Kalau sudah ketik angka 8 ya. Barengan tuh mantap. Keren. Tinggal Kalista berarti. Kalista udah belum? Udah, tapi nggak bisa. Udah, Udah bisa? nggak bisa. Nggak bisa mana? Coba boleh share screen? Sabar-sabar. Hmm. Ini print yang terakhir. Kamu copy ya yang terakhir kan ya? Iya, Eh, ketik ya. oh ini spasinya. Enggak. Bener kok, bener. Kalau di copy juga bener. Ini nih, ini jumlahnya J-nya harusnya huruf kecil nih. J. Digeser dulu kirinya. Ini kan ada jumlah nih. Jumlahnya huruf kecil ini. Ada tulisan coretan. Oh, Ya. udah dah. Terus ini dihapus spasinya. Kamu select dari baris 7. 7 sampai 13 di select. Klik kiri. Shift. Iya, betul-betul. Shift. Udah. Shift di keyboard. Tab. Iya, Shiftnya ditahan. Udah. Tab. udah. Nah, udah checklist. Oh, Ya betul. oke. Makasih. Coba dimasukin dulu. Satu, habis itu satu lagi. Makasih, Pak. Sip. Oke, kita lanjut ya ke nomor berikutnya, nomor 6. Nah, nomor 6 gimana? Nomor 6 apa yang akan dicetak oleh program? Nah, kita cek nih. Dia kan total satu adalah 2144. Dicek total 2144 itu lebih dari 1000. Lebih ya, berarti benar. Nah, kalau benar dia return true yaitu 5%. Yang kedua 1000 lebih dari 1000 nggak? Salah. Artinya dia jadi no discount. Oke, jadi 5% sama no discount ya. Nomor 6. Udah ya. Nah, kalau sudah kita ke bintang, yang bintang boleh minta tolong dibacain sama Emma ya. Emma tolong bacain. Menurut aturan pusat, setiap siswa yang mendapat 100 poin untuk ujian akhir dapat membeli merchandise. Tulis program yang meminta jumlah poin dari keyboard dan mencetak pesan
apakah merchandise tersedia dan true atau false. Terapkan analisis skor dalam fungsi is okay. Itu akan menjadi true jika merchandise tersedia dan false jika tidak. Perhatian kehadiran fungsi dalam program adalah wajib. Oke, thank you ya Emma. Nah, berarti kita tinggal bikin satu fungsi is okay ya. Is okay. Lalu kita buat score dan kita bikin dia dicek ya. If skornya itu kurang dari berapa? 100, maka kita return false. Nah, otherwise di return true. Nah, nanti kita tinggal kasih berarti di sini skornya suruh input ya. INT input, masukkan skor. Dan kita tinggal kasih print. Boleh di copy dari soalnya. Nah, lalu tinggal kita panggil is nya dengan si skornya juga. Udah deh. Kalau CVS misalnya 100, nah berarti merchandise-nya diterima. Merchandise-nya tersedia. Ya, Karena saya ikut cara apa ya, hidup saya itu ya udah mau harus percaya gitu ya, play specialize karena memang mulai itu sangat 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 berusaha dan kan sekali orang di sekitar saya harus fokus kalau sekolah sekolah kalau berkarir bahwa bisa 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 untuk fokus sesuatu tapi sudah. Sudah ketik angka 9. Dan dijawab sampai nomor 9 ya. Kita cuma review doang sih. Diketik angka 9 kalau udah selesai ya. Semuanya. Sampai nomor 9 juga.
Cek, udah dijawab semua sampai nomor 9. Coba kalau cek ya. Oke. Emma, nomor 4 bisa nggak? Di sini kamu masih merah ya, Emma, nomor 4. Tapi sudah. Wait. Sudah. Belum, ini kamu merah di sini nih. Emma, copy aja tuh dari chat Zoom tuh. Ini kamu masih nomor 4 di sini nih. Coba di copy dulu ya, Mak. Dan ini yang udah di copy belum? Sambil share screen aja ya, Mak, coba. Hmm, Udah di copy belum? ya. Udah, coba. Science, ketik. Checklist. Saya satu science. Eh, belum itu kayaknya belum di copy deh. Hapus dulu, coba terus copy ulang. Ini hapus dulu semuanya. Terus kamu copy ulang. Hmm. Nah, lanjut nomor 5. Ini nomor 5 nih. Dipakai dari chat Zoom ya, Emma. Tuh ya. Ada di chat Zoom, coba dipakai. Bisa ya, Mak? Ya. Udah. Terus ini nih. Berikutnya, ini yang bintang ini ya, Mak. Udah. Oke, yang lain ada pertanyaan dulu nggak? Ya, San. Belum ada ya. Coba kalau cek. Oke, semuanya udah dikerjain sih. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan, kelasnya hari ini dicukupkan. Jadi hari ini kalian sudah belajar tentang yang namanya fungsi, ya. Fungsi itu apa? Fungsi adalah membuat sebuah program, ya. Program yang kita buat jadi satu nama doang. Jadi programnya akan lebih ringkas, gitu, ya. Kalau dari kalian nggak ada pertanyaan, kelasnya kita cukupkan. Nanti ketemu lagi di minggu depan sama Kak Alif ya, yang biasa mengajar. So, itu aja untuk malam hari ini. Bye-bye. Selamat malam semuanya. Makasih, Thank you ya. Kak. Terima kasih. Dadah.